menjalani kehidupan iman yang palsu daripada kehidupan iman yang disetujui oleh Allah yang benar. Masalahnya, tentu saja, ada banyak nabi palsu di dunia ini yang menipu tidak terhitung banyaknya orang dengan menggunakan firman Allah. Dunia ini penuh dengan orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi banyak dari mereka hanyalah pembohong yang berbicara manis. Mereka semua hanya menjalani kehidupan agama belaka daripada kehidupan iman yang sejati. Mereka percaya kepada Yesus yang mereka ciptakan sendiri, menganggap telah mencapai keselamatan dengan sendirinya. Orang-orang seperti itu tidak tahu siapa Allah sebenarnya. Mereka juga tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka tidak tahu apa yang telah Yesus lakukan untuk mereka. Itulah mengapa mereka menjadi begitu menipu. Saat ini, banyak orang Kristen dengan keyakinan yang salah melakukan banyak pekerjaan sukarela untuk menginjili mereka yang kurang beruntung. Meskipun ini mungkin tampak seperti sesuatu yang patut dipuji, pada kenyataannya sangat menipu. Itu karena orang Kristen yang tersesat ini berbicara kepada orang lain tentang Yesus meskipun mereka sendiri tidak mengenalnya. Terus terang, mereka melakukan penipuan rohani. Mereka mengkhotbahkan kepada orang lain sesuatu yang mereka sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Yang mereka lakukan hanyalah membuat lebih banyak orang bingung. Ini sangat merugikan karena mereka tidak hanya menipu diri sendiri, termasuk orang lain. Setelah menjadi hamba iblis, mereka menanam hektar lalang. Akan lebih baik jika mereka membiarkan orang-orang yang tidak percaya saja, karena mereka akan mendapat kesempatan untuk mendengar Injil yang sebenarnya, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Pada awalnya, lalang mungkin tumbuh menyerupai gandum, tetapi setelah tumbuh dewasa, tidak akan ada biji atau buah. Mereka tidak akan memberikan apa-apa selain jerami tulang kering. Mereka tidak menghasilkan biji yang bisa dimakan. Biji-bijian yang dapat dimakan seperti beras, jelai, dan gandum hanya dapat dihasilkan dari biji yang baik dan sehat. Itu adalah biji-bijian yang bisa dimakan, bukan hanya tulang lalang yang kering dari ladang. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata, "Anak-anakku, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu." Beberapa penipu bahkan mengaku percaya kepada Injil air dan Roh seperti kita, namun pada waktunya mereka menampakkan diri dan mulai menyiksa dan membenci orang-orang kudus. Lalu, bagaimana kita dapat membedakan lalang ini? Itu tertulis di ayat 7. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Dengan kata lain, mereka yang telah menerima pengampunan dosa melakukan pekerjaan kebenaran Allah. Mereka melakukan apa yang benar. Mereka menyenangkan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, mereka melayani Injil. Sebaliknya, lalang tidak melakukan pekerjaan kebenaran Allah bahkan ketika mengaku percaya kepada Injil air dan Roh, dan orang-orang seperti itu bukanlah anak-anak Allah. Tuhan berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya, bukan sebaliknya. Ini berarti bahwa kita dapat membedakan apakah seseorang adalah anak Allah yang sejati atau tidak dengan hanya melihat bagaimana orang ini berjalan, buah apa yang dia hasilkan, dan apa yang dia cari. Sama seperti Tuhan telah menyelamatkan kita melalui Injil air dan Roh dengan menggenapi pekerjaan keselamatan yang benar bagi kita, demikian juga kita yang benar melayani Injil. Kita memberikan diri kita untuk melayani Injil. Kita dipersatukan menurut tatanan rohani di gereja Allah, dan
Jauh dari membenci satu sama lain, kita memahami dan sangat peduli satu sama lain. Sementara itu, kita mengumpulkan kekuatan kita bersama dan melakukan segala kemungkinan untuk melayani Tuhan. Tidak lain dari orang-orang seperti itu adalah anak-anak Allah. Rasul Yohanes berkata, "Dia yang berdosa adalah dari iblis." Mereka yang mengasihi dunia mencari hal-hal duniawi, tetapi mereka membenci, bahkan membenci siapapun yang melayani Injil kebenaran Allah. Mereka menolak kesatuan gereja Allah dan menghujat pekerjaannya. Mereka memang dari iblis. Alkitab juga melanjutkan dengan mengatakan, iblis telah berbuat dosa sejak awal. Iblis memang orang berdosa. Iblis memang telah berdosa sejak awal dengan melawan Allah, dan mereka yang berasal dari iblis juga merupakan lawan Allah yang mencoba menghalangi kita untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan Allah. Dengan melihat hal-hal seperti itulah kita dapat membedakan siapa anak Allah atau bukan. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan pasti apakah seseorang benar-benar percaya kepada Injil atau tidak, bahkan ketika mereka mengaku percaya kepada Injil air dan roh? Lagi pula, yang kita miliki hanyalah perkataan orang ini saat dia bersembunyi di balik komputernya. Sejauh yang kami tahu, dia bisa saja mengatakan ini meskipun mereka tidak percaya sepenuh hati. Tuhan mengajar kita bahwa kita dapat mengetahui hal ini dari buahnya. Dengan kata lain, kita dapat membedakan apakah seseorang adalah anak Allah atau bukan dengan melihat bagaimana orang tersebut berjalan. Apakah ini seseorang yang tinggal di gereja? Apakah orang ini telah mempersatukan hatinya dengan gereja? Apakah dia telah menjadikannya sebagai tujuan hidupnya untuk melayani Tuhan? Apakah dia hidup sesuai dengan tujuan ini? Apakah dia sangat bersukacita ketika pekerjaan Tuhan berkembang dan sedih ketika tidak mendapat kemajuan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kita untuk membedakan siapa sebenarnya anak-anak Allah itu. Bahkan di zaman Rasul Yohanes, ada banyak nabi palsu yang duduk di gereja. Kita dapat melihat dari 1 Yohanes bahwa ada banyak pendusta dan penipu pada masa itu juga. Jadi, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2, para pendusta ini juga keluar dari kita karena mereka tidak seperti kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan, anak Allah, dimanifestasikan untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Artinya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa yang menghancurkan jiwa kita, membunuh hidup kita, dan membuat daging kita terkutuk, menimbulkan penderitaan kepada kita, dan akhirnya membuang kita ke neraka. Itu semua karena dosa-dosa kita, sehingga kita dilemparkan ke neraka, dihancurkan, dan ditimpa penderitaan. Namun, Tuhan menanggung semua dosa ini di atas tubuhnya sebagai ganti kita, sebagai pendamaian kita. Dia memikul semua dosa kita dengan dibaptis, dan dia dihukum untuk semua dosa ini dengan disalibkan. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis seperti inilah Tuhan datang ke bumi ini. Dan Tuhan memang telah menghancurkan pekerjaan iblis dengan air dan roh. Itu seru di kayu salib, sudah selesai. Karena Tuhan kita menghancurkan pekerjaan iblis sepenuhnya, setan tidak dapat melakukan apapun kepada kita selama kita percaya kepada kebenaran keselamatan ini. Sebaliknya, jika Anda dan saya menolak untuk percaya kepada kebenaran ini, seperti yang digenapi oleh Tuhan, maka iblis akan terus menyiksa kita. Menurut Anda,
Apakah iblis benar-benar peduli terhadap orang-orang miliknya dan dengan taat mendengarkan dia? Tidak, tentu saja tidak. Setan hanya menggunakan mereka seperti pion, dan sekali mereka tidak lagi berguna baginya, dia pasti akan membuangnya, menghancurkan mereka sepenuhnya. Iblis datang tanpa alasan lain selain untuk merampok segalanya, membunuh mereka, dan menghancurkan mereka. Jadi, sangat penting bagi Anda untuk menyadari di sini jika ada orang yang berkembang sekarang, bahkan sebagai milik iblis, orang ini tidak akan terus sejahtera. Pada akhirnya, semua orang ini akan hancur. Inilah mengapa mereka semua harus berbalik dari jalan bodoh yang menuju kehancuran ini. Di sini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Seperti yang dikatakan kitab suci di sini, siapapun yang telah lahir dari Allah memang tidak melakukan dosa. Rasul Yohanes membuat poin ini berulang kali, menekankan bahwa mereka yang lahir dari Allah tidak berdosa. Siapakah mereka yang lahir dari Allah? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Injil, air, dan Roh. Apakah orang-orang percaya ini kemudian tidak melakukan dosa? Meskipun mereka mungkin masih berdosa di dalam daging mereka, tetapi di dalam roh mereka tidak melakukan dosa. Dengan kata lain, mereka tidak menyangkal kebenaran keselamatan bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa kita. Bisakah ada orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh menyangkal kebenaran ini? Tidak, tentu saja tidak. Meskipun kita mungkin tersesat di dalam banyak hal, ketika berbicara tentang kebenaran keselamatan, tidak ada dari kita yang dapat menyangkal bahwa Tuhan telah menghapus dosa kita. Lagi pula, bukankah Tuhan menyelamatkan kita semua melalui Injil, air, dan Roh? Jika ini benar, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan telah gagal menghapus semua dosa kita? Namun, ketika Anda melanjutkan hidup Anda, ada saat-saat Anda menjadi begitu putus asa dengan kekurangan dan kelemahan Anda sehingga Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda benar-benar telah diselamatkan. Kapanpun keraguan seperti itu muncul, Anda harus menegaskan kembali iman Anda bahwa Tuhan menanggung segala dosa Anda ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dengan menegaskan kepada diri Anda sendiri